100 tahun lalu, Serena adalah seorang peri hutan yang lugu. Ia hidup dan tumbuh bersama hutan. Namun kehidupannya akan segera berubah. Setelah para manusia datang, mereka memang memasuki hutan dengan damai, yaitu hanya untuk berdagang. Kaum peri tahu mereka tidak punya sesuatu untuk ditukar kecuali pepohonan dan semak belukar. Serena membayar beberapa keping besi dengan kerusakan. Kini ia berkuasa, memerintah, angkuh dan sombong. Walau tidak ada ketajaman yang dapat membinasakan kehijauan, tapi ranting dan daun membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tidak ada apa-apa lagi yang masih tersisa. Mahkota emasnya tidak lebih mahal dari segelas air, tongkat berliannya bahkan tak mampu lagi menopang langkah kakinya. Bahkan istana emasnya tak sanggup lagi menahan ajalnya yang semakin mendekat. Serena mati dalam kekayaan, tapi ia tidak bisa musnah. Karena ia adalah roh peri hutan. Ia bukan kabut, tapi asap yang memakan sisa-sisa kekeringan. Ia harus memakan sisa-sisa kehidupan yang belum selesai, agar ia bisa memiliki bentuk. Bentuk untuk menyaksikan kelaparan abadi di daratan kosong. Kini ia hanya bisa menelan kekosongan dalam jiwanya yang hampa. Ia berdoa kepada langit setiap malam agar mengampuni rasa laparnya. Langit pun mengabulkannya. Serena berlari mengejar bintang itu. Dengan langkah lelah, ia mendekati bintang itu, hanya untuk sekedar berharap sesuatu. Serena kebingungan dengan apa yang ia temukan. Tampak dua orang sedang berbincang membahas sesuatu. Namun ia tidak memahami apa yang sedang mereka perbincangkan. Mereka adalah Armethea dan Archeon, makhluk yang datang dari lapisan kelima simulasi lucid. Serena yang penasaran pun menghampiri mereka, seolah ia tidak peduli lagi dengan dirinya. Archeon tak sengaja menyentuh binatang itu. Ternyata, ia adalah seorang pengendali ingatan. Ia dapat membaca masa lalu Serena, meski Archeon tidak mengerti bahasa serigala. Dahulu kala, padang pasir ini adalah sebuah daratan yang sangat kaya. Para peri hutan bersekutu dengan manusia hingga mereka tidak bisa lagi dibedakan. Mulut kecil mereka bisa menelan seluruh daratan, bahkan perut kecil mereka mampu mencerna dan menghabiskan seluruh lautan. Entahlah kenapa mereka masih merasa kurang. Mereka berlebihan, tapi masih saja saling memperebutkan. Puncaknya adalah sebuah peperangan yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Karena itu hanya akan menghancurkan dan mempercepat kepunahan mereka sendiri.
menyebabkan semua yang berasal dari debu harus kembali menjadi debu. Hanya tersisa tulang belulang yang bukan berasal dari debu, melainkan dari kesadaran yang pernah lebih keras dari batu. Serigala itu terus mencoba berbicara sesuatu pada Archeon dan Armethea. Archeon sudah membaca seluruh kenangan serigala hitam itu, tapi ia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Tapi serigala itu masih saja terus mencoba mengatakan sesuatu pada mereka. Archeon tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Armethea pun mencoba menenangkan serigala itu lantas berkata, jika ia adalah penguasa waktu yang dapat mengembalikan masa lalu. Ucapannya seketika membuat dunia yang tandus itu seketika kembali menjadi hijau dan subur kembali. Membuat serigala itu pun kembali pada wujudnya semula, yaitu peri hutan yang lugu. Kini peri hutan itu menjadi sangat kebingungan. Lalu bagaimana dengan masa depannya jika masa depannya hanya sebuah pertunjukan waktu?